Halo Sobat Prestasi, senang sekali rasanya saya Dinda Widya dapat menyapa Sobat Prestasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya karena kamu berhasil lolos ke tahap OSN tingkat provinsi. Ya Sobat Prestasi, selamat datang pada sosialisasi OSNP Jenjang SMA MA tahun 2023 bidang matematika. Sobat Prestasi, di sini saya sudah bersama narasumber kita. Beliau adalah Bapak Dr. Nanang Susyanto dan Bapak Dr. Fajar. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dinda, selamat pagi Sobat Prestasi semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi. Bapak gimana kabarnya, sehat ya Pak? Sehat sekali Mbak, dan ini excited untuk menyampaikan sosialisasi untuk adik-adik calon peserta OSNP ini. Luar biasa, Bapaknya excited, Sobat Prestasi harus lebih semangat ya. Bagaimana dengan Bapak Fajar? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Sehat ya Pak? Ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, Sobat Prestasi juga udah gak sabar banget nih mau dengerin langsung pemaparan materi dari Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Kesempatan pertama saya akan menyampaikan sosialisasi OSNP tahun 2023 ini untuk bidang matematika. Jadi nanti kita akan melihat secara umum bagaimana bentuk soalnya, kemudian cakupan materinya seperti apa. Nah kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Fajar bagaimana untuk mengunggah jawabannya. Jadi silakan disimak baik-baik adik-adik Sobat Prestasi semuanya. Ya, next. Baik, adik-adik semua, untuk OSNP tahun 2023 ini kita sedikit berbeda untuk soal isian singkatnya. Jadi untuk soal tipe soalnya masih ada dua, yaitu soal isian singkat dan juga soal uraian. Nah, tetapi setelah menganalisis hasil dari OSNP yang tahun-tahun sebelumnya, akhirnya kami putuskan untuk tahun ini soal isian singkat itu berjumlah 8. Nah untuk soal isian singkat ini adik-adik hanya cukup menjawab memasukkan jawaban akhirnya saja di sistem yang sudah disediakan. Jadi tidak perlu sampai ke menuliskan prosesnya, tidak perlu, cukup jawaban akhirnya saja. Dan untuk penilaiannya sendiri itu tidak ada nilai parsial, artinya benar atau salah saja. Nanti komposisi penilaiannya akan ada di slide berikutnya. Nah kemudian kalau untuk soal uraiannya itu masih sama, yaitu masih ada 5 soal uraian. Nah ini berbeda dengan soal isian singkat, karena kalau soal uraian itu jawabannya harus disertai dengan argumen dan langkah-langkah yang jelas dan lengkap. Jadi kami dari juri tidak hanya menilai dari jawaban akhirnya saja, tetapi juga sampai ke prosesnya, bagaimana adik-adik itu menjelaskan, bagaimana adik-adik mengkomunikasikan jawaban mulai dari alasannya, kemudian alasannya itu masuk akal atau tidak, itu akan dinilai sehingga nilainya itu ada nilai parsial juga, artinya ada nilai 0, kalau kosong itu ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai dengan nilai maksimal yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Baik, kemudian untuk soal isian singkat tadi sudah kami sampaikan akan terdiri dari 8 soal. Nah yang perlu dicatat adalah bahwa jawabannya harus merupakan bilangan bulat. Jadi kalau adik-adik menemukan jawaban ada komanya begitu, apalagi ada dalam bentuk akar, nah ini tanda-tanda nih bahwa jawabannya itu tidak benar. Jadi silahkan nanti dihitung ulang lagi, dikerjakan ulang sampai mendapatkan jawaban bulat. Nah kemudian untuk nilai benarnya itu 2 poin. Jadi kalau adik-adik menjawab dengan tepat itu dapat nilai 2. Sementara kalau salah atau kosong itu nilainya 0. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah bahwa tidak ada nilai negatif. Jadi nilainya hanya ada 2. Kalau benar itu nilainya 2, kalau salah atau kosong nilainya 0. Nah, total waktu untuk isian singkat ini 60 menit. Nah, yang perlu diingat juga sekali lagi bahwa adik-adik cukup memasukkan jawaban akhirnya saja di sistem tes yang kita sediakan. Kemudian untuk soal uraian, next.
Soal uraian itu terdiri dari 5 soal. Nah, masing-masing soal itu nilai maksimalnya 7 angka. Seperti tadi yang kami sampaikan bahwa kalau di sini itu ada nilai parsial. Mengapa? Karena adik-adik harus menuliskan secara lengkap disertai dengan alasan-alasannya sampai ke jawaban akhirnya, sehingga sekali lagi tolong dituliskan dengan jelas, dengan komunikatif solusi yang adik-adik tuliskan. Nah, untuk waktunya itu totalnya 2,5 jam atau 150 menit, dan soal uraian ini dapat adik-adik akses setelah soal isian singkatnya selesai waktunya. Jadi nanti akan diberi waktu 60 menit untuk isian singkat. Kemudian kalau misalkan ini adik-adik sudah selesai 50 menit, menyelesaikan 50 menit untuk soal isian singkat, ya adik-adik tetap harus menunggu sampai 60 menit, kemudian nanti soal uraian baru akan terbuka begitu. Nah, kemudian materi yang diujikan seperti apa? Next. Nah, sebenarnya ini masih mirip dengan yang di OSN tingkat kabupaten, tetapi tingkatannya lebih tinggi karena kan ini juga levelnya level provinsi. Jadi cakupan materinya masih sama, ada 4, yaitu aljabar, geometri, kombinatorika, dan teori bilangan atau number theory. Contohnya seperti apa? Next. Jadi kalau soal aljabar itu mulai dari identitas aljabar, barisan aritmetika, barisan geometri, ketaksamaan, barisan rekursif, polinom, akar polinom, serta aljabar yang lainnya. Tetapi kalau aljabar ini biasanya adik-adik sudah mendapatkannya di tingkat SMA atau bahkan SMP. Jadi adik-adik cukup melihat kembali begitu. Mungkin bisa melihat juga soal-soal yang tahun lalu. Jadi contoh materinya ya tidak akan keluar terlalu jauh dari situ. Nah, kemudian untuk yang geometri itu ya hal-hal yang terkait dengan ilmu geometri ya, ilmu ukur gitu, mulai dari angle casing gitu, kemudian garis berat, garis sumbuk, hal-hal yang terkait di lingkaran ya, kemudian lingkaran luar segitiga, garis tinggi, segi 4 tali busur barangkali ini yang menurut adik-adik masih baru gitu, tetapi tidak usah khawatir karena ini kan dasarnya juga seputar lingkaran dan segitiga juga. Kemudian garis bagi dalam, titik kuasa. Kalau titik kuasa ini berarti hubungan antara garis dan juga lingkaran. Kemudian untuk materi yang ketiga itu kombinatorika, itu di SMA juga ini sudah ya. Jadi ada mulai dari basic counting, kaidah pencacahan ya, baik penjumlahan ataupun perkalian, permutasi, kombinasi, distribusi, partisi, kemudian koefisien binomial, peluang, teori himpunan dan juga prinsip bijeksi. Jadi prinsip bijeksi itu juga nanti pada intinya adalah untuk menghitung juga. Nah, last but not least itu teori bilangan. Nah, ini kalau teori bilangan memang agak baru gitu ya, karena ini materinya mungkin tidak semuanya diberikan di SMA. Tapi kalau kita lihat sebenarnya teori bilangan itu sudah kita pelajari sejak sekolah dasar gitu. Jadi mulai dari keterbagian, algoritma pembagian, FPB dan KPK, bilangan prima, persamaan dalam bilangan bulat atau persamaan Diophantine, kemudian kongruensi modulo, ini yang baru mungkin teorema Fermat dan Euler. Tetapi sekali lagi adik-adik dapat melihat soal-soal yang tahun lalu. Nah, kemudian kalau untuk di bidang matematik itu sebenarnya peralatan atau alat tempur yang perlu dipersiapkan adik-adik itu apa saja? Nah, yang pertama itu adik-adik boleh menggunakan penggaris yang lurus ya. Jadi hanya penggaris yang lurus ini yang diperbolehkan untuk menggambar misalkan, kemudian jangka untuk menggambar lingkaran gitu diperbolehkan, dan yang tidak boleh ketinggalan tentu saja alat tulis, karena nanti kan di bagian kedua atau bahkan di bagian satunya kan adik-adik harus coret-coret, artinya harus menggunakan alat tulis. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk alat tulis itu digunakan ballpoint khususnya nanti untuk menulis jawaban bagian kedua.
Nah, seperti yang kami sampaikan barusan bahwa nanti adik-adik kan memerlukan kertas kosong untuk coret-coret. Jadi untuk melakukan perhitungan itu adik-adik silakan menyediakan kertas kosong secukupnya. Tetapi yang perlu diingat bahwa untuk menjaga fairness di antara peserta itu nanti kertas kosongnya harus ditunjukkan ke kamera, harus ditunjukkan ke ke pengawas terlebih dahulu. Nah, kemudian yang tidak diperbolehkan apa saja. Nah, next. Jadi kalau alat-alat yang tidak diperbolehkan itu yang pertama kalkulator. Tim juri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat soal itu yang perhitungannya tidak perlu menggunakan kalkulator. Jadi cukup pakai perhitungan manual itu dapat dilakukan. Jadi kalkulator tidak boleh digunakan, kemudian penggaris segitiga dan juga busur derajat. Mengapa demikian? Salah satu alasannya karena nanti di soal itu kan kalau soal geometri itu memungkinkan untuk diminta untuk mengukur sudut, membuktikan bahwa dia tegak lurus dan sebagainya. Nah, ini dua ini juga dilarang atau tidak diperkenankan untuk digunakan saat ujian. Kemudian next. Nah, untuk pengawasannya seperti apa? Nah, ini mohon diperhatikan karena nanti pengawasan ini akan kita lakukan dengan Zoom dan adik-adik harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Karena kalau sampai adik-adik tidak mengikuti ketentuan, nah ini tentu tujuannya baik, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi lebih untuk menjaga fairness dan sportivitas kompetisi OSN ini. Jadi kalau adik-adik tidak mengikuti ketentuan maka nanti dapat mengakibatkan pengurangan nilai atau bahkan diskualifikasi. Jadi sekali lagi mohon dengan kami sangat berpesan bahwa adik-adik mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Yaitu yang pertama adalah untuk kamera itu satu peserta wajib menggunakan satu kamera. Jadi misalkan ini adik-adik bersama teman-teman yang lain barangkali satu sekolah itu ada di satu ruangan, ada 3 misalkan kameranya berarti tetap harus 3. Tidak boleh kamera hanya satu menyorot ke 3 itu tidak boleh. Jadi tetap harus satu peserta satu kamera. Begitu ya, itu yang perlu diperhatikan. Ketentuannya seperti apa? Jadi bisa dilihat di bagian tengah ini adik-adik ya. Jadi wajah harus terlihat, meja terlihat, dan komputer terutama layarnya ini harus terlihat juga. Jadi pastikan bahwa nanti wajah itu benar-benar terlihat, meja termasuk nanti alat-alat atau barang-barang yang di situ itu apa saja itu harus terlihat secara keseluruhan. Dan juga yang paling penting adalah layarnya juga. Jadi sekali lagi kami berpesan, kami mewanti-wanti agar kameranya itu disesuaikan sehingga baik ketiganya ya wajah, meja termasuk barang-barangnya dan juga komputernya itu terutama layarnya itu dapat terlihat. Kemudian yang terakhir juga yang penting juga adalah bahwa adik-adik tidak diperkenankan menggunakan virtual background. Jadi harus pakai yang kosong itu ya, jadi yang semuanya terlihat gitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan virtual background, tidak boleh juga menggunakan headphone. Jadi kalau akan ada pengumuman itu gunakan speaker komputer atau laptopnya. Sekali lagi tidak menggunakan headphone. Kami ulangi sekali lagi bahwa mohon ini benar-benar diperhatikan karena nanti kalau tidak mengikuti ketentuan yang berlaku maka adik-adik dapat kenai sanksi mulai dari pengurangan nilai sampai ke diskualifikasi. Nah ini kan sayang ya sudah menyiapkan semaksimal mungkin tapi ternyata karena alasan teknis begitu jadi nilainya berkurang. Jadi sekali lagi mohon disiapkan dengan maksimal. Kemudian next. Nah ini beberapa yang perlu diperhatikan adik-adik semua ya. Jadi karena ini nih kita
berkompetisi begitu, semuanya pengen jadi yang terbaik sehingga adik-adik persiapannya juga harus matang. Selain persiapan materi, persiapan mental juga jangan dilupakan persiapan secara teknis. Jadi persiapkan internet yang jaringannya kuat, yang cukup begitu ya. Listrik juga demikian. Jadi barangkali bisa di backup dengan kalau laptop itu kan dicas dulu gitu ya, jangan sampai nanti di tengah jalan harus ngecas. Nah gitu ya, jadi gangguan teknis baik internet, listrik itu nanti ditanggung adik-adik sendiri, sehingga sekali lagi adik-adik juga harus bersiap secara teknisnya. Begitu ya. Dan ini perlu kalau nanti misalkan nanti karena internetnya kurang baik atau adik-adik perlu ngecas laptopnya nih. Nah, itu nanti akan menjadi salah satu pertimbangan juri untuk memutuskan adanya pengurangan nilai ya kan. Jadi sekali lagi kami berpesan nih, jangan sampai hanya karena gangguan teknis itu nilai adik-adik berkurang. Udah persiapannya maksimal, udah belajarnya sangat giat, tetapi dengan hal kecil seperti ini malah jadi berkurang. Jadi sayang sekali, sehingga siapkan semaksimal mungkin. Kemudian yang selanjutnya, kalau ke toilet boleh nggak? Boleh, tetapi maksimal 5 menit saja, dan itu harus mendapatkan izin dari pengawas. Jadi adik-adik silakan menggunakan kertas gitu ditulisi toilet gitu, nanti diangkat oleh pengawas, akan diminta untuk akan diizinkan, kemudian adik-adik bisa ke toilet. Tetapi tentu ini sekali lagi ya, persiapan harus maksimal nih. Jadi kalau sebelum memulai tes, tesnya misalkan mulainya jam sekian gitu ya, udah sebelumnya ya dipersiapkan dulu, ke toilet dulu gitu ya. Nanti misalkan sebelum pas jeda antara isian singkat dan uraian, kalau adik-adik perlu ke toilet ya silakan gitu. Jadi kalau bisa ya pas waktu mengerjakan itu ya fokus saja mengerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah boleh makan dan minum selama tes berlangsung. Tetapi yang perlu diingat ya, jangan makanannya beli dulu di warung sebelah, kan tidak terpantau oleh kamera nih. Jadi harus disiapkan dulu, dan makanannya juga tidak terlalu yang besar-besar ya. Misalkan bawa tumpeng kan juga nggak perlu. Jadi misalkan nanti persiapkan konsumsi ringan gitu, air putih gitu di sebelah gitu yang terpantau oleh kamera. Sehingga nanti adik-adik dapat efektif, tidak kehilangan banyak waktu ya kan. Itu kemudian kami ulangi sekali lagi bahwa nanti mohon diikuti peraturan yang sudah ditentukan. Karena nanti kalau sampai ada yang tidak memenuhi itu, Dewan Juri nanti akan mempertimbangkan untuk pengurangan nilai atau bahkan sampai ke diskualifikasi. Begitu ya Pak Fajar, termasuk untuk penamaan file nih. Jadi nanti setelah ini Pak Fajar akan menyampaikan bagaimana cara menjawab baik isian singkat sampai ke uraian. Tetapi jangan khawatir, besok masih akan ada uji cobanya. Jadi ini sekarang kita akan melihat secara umum nanti sistem yang digunakan seperti apa. Begitu, silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Nanang. Saya akan menjelaskan mengenai teknis menjawab gitu ya di OSNP 2023 ini. Ya, jadi sedikit berbeda dari yang sebelumnya, yaitu OSNK ya. Untuk OSNP kita akan menggunakan platform LMS gitu, Learning Management System yang berbasis Moodle ya. Jadi nanti adik-adik bisa mengakses di halaman ini ya, untuk login nanti akan mendapatkan akun begitu ya untuk login ke halaman tersebut. Kemudian setelah login nanti akan tampil kurang lebih ya, salah satu tampilannya ada petunjuk umum ya, kemudian ada bagian 1 dan bagian 2 ya. Nah, tiap-tiap bagian, masing-masing bagian nanti baru akan bisa diakses pada waktu yang ditentukan ya. Jadi walaupun sudah muncul begitu ya, sudah bisa login ke sistem tersebut beberapa hari sebelum begitu, nah belum bisa mengakses soalnya ya, atau bahkan soalnya belum akan muncul ya sebelum waktu lombanya ya. Nah, untuk mengaksesnya
cukup klik saja ya untuk masing-masing bagian. Jadi seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Nanang, masing-masing bagian ini sekuensial. Jadi bagian pertama dulu, baru bagian kedua. Tidak bisa loncat-loncat gitu ya. Jadi bagian pertama diselesaikan, kemudian nanti akan ada jeda, kemudian bagian kedua. Ya, next. Nah, untuk bagian pertama itu adalah isian singkat. Tampilannya kurang lebih mirip ya dengan OSNK kemarin ya. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi ada nomor soal ya, question 3 dalam hal ini. Jadi soal ketiga. Kemudian ada lagi waktu yang tersisa begitu ya. Jadi waktunya akan berjalan 60 menit begitu. Sisa waktunya bisa dilihat di kanan atas gitu ya. Di samping navigasi ya. Kemudian untuk soal isian singkat bisa loncat-loncat juga. Jadi ini juga seperti OSNK kemarin ya. Jadi bisa mengerjakan soal nomor 3 dulu atau misalkan mau soal nomor 8 dulu misalnya ya. Di sebelah kanan ya, paling kanan ya. Kemudian di situ juga tertulis nilainya 1 gitu ya. Nah, 1 jadi points out of 1. Nah, 1 itu adalah nilai default gitu, nilai asli dari Moodle. Nah, untuk total akhir ya, nilai akhir itu nanti akan dikalikan 2 karena bagian pertama isian singkat ini memang 2 poin ya. Jadi tidak perlu khawatir itu 1 poin itu nanti akan dikalikan 2. Kemudian flag question itu abaikan saja ya. Soal akan ditampilkan di sini, kemudian jawaban ya, hanya jawaban akhir dituliskan di kotak ya. Sekali lagi jawabannya berupa bilangan bulat ya. Jadi kalau bukan bilangan bulat ya perlu dihitung lagi ya. Nah, untuk maju mundur juga bisa menggunakan yang di sini ada next page dan previous page selain yang navigasi di sebelah kanan. Ya. Oke, kemudian berikutnya. Nah, untuk bagian kedua atau uraian tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini soal akan ditampilkan di bagian atas. Kemudian upload jawaban nanti di bagian bawah. Di sini hanya 1 soal ya. Nah, nanti ketika lomba yang sebenarnya ya akan ada 5 soal langsung bisa ditampilkan dan adik-adik bisa bebas milih mengerjakan yang mana dulu ya. Jadi jawaban dikerjakan di kertas HVS kosong nanti, kemudian setelah 2,5 jam baru bisa upload jawaban ya. Jadi upload itu tidak di tengah-tengah ya. Jadi maksudnya selesaikan dulu semuanya, mengerjakan semua soal, kemudian di akhir begitu ya, setelah 2,5 jam selesai melakukan upload jawaban ya. Upload jawaban ya diklik. Kemudian nanti akan masuk ke halaman berikutnya, next. Ya, halamannya nanti seperti ini ya. Jadi setelah mengerjakan soal di kertas HVS nanti akan ada proses scanning ya. Scan akan saya jelaskan lebih lanjut berikutnya. Prinsipnya jawaban di scan menghasilkan sebuah file begitu ya. Filenya harus PDF, jangan yang gambar ya. Jadi beberapa aplikasi itu bisa melakukan hal itu otomatis gitu ya. Jadi sekali lagi jangan file gambar ya, jangan JPG, jangan PNG, tetapi harus PDF ya. Format penamaan file akan ada, kemudian untuk upload tinggal klik add submission, kemudian ditarik gitu ya atau digeser ya, atau bisa dipilih nanti ya. Detailnya nanti adik-adik akan mencoba hal ini ketika masa uji coba ya. Jadi ini hanya deskripsi singkat begitu ya untuk uploadnya. Ya, next. Nah, untuk mengubah file yang ya awalnya menjawab di kertas, kemudian diubah menjadi file PDF ya di sini ya, di scan. Ya. Nah, ini akan dilakukan di waktu yang khusus ya. Jangan melakukan scan di waktu waktu mengerjakan ya. Jadi waktu mengerjakan soal bagian kedua itu 2,5 jam ya. Dalam durasi waktu tersebut jangan mengakses HP ya untuk melakukan scan. Scan nanti di akhir ya. Nah, mengingatkan lagi jawaban harus ditulis di kertas HVS ya. Jangan lupa menuliskan nama, nomor peserta dan asal sekolah. Pastikan menggunakan bolpen agar jelas begitu ya. Kalau menggunakan pensil ada kemungkinan ketika di scan nanti tidak terlalu jelas ya. Pensil boleh untuk menggambar gitu ya. Tapi pastikan gambarnya juga jelas begitu ya ketika di scan ya. Nah, untuk melakukan scanning tidak perlu menggunakan alat yang besar ya. Adik-adik bisa menggunakan smartphone agar efisien ya. Waktu melakukan durasi melakukan scanning itu kurang lebih 20 menit ya. Nanti akan ada lagi-lagi
di waktu uji coba nanti adik-adik bisa mencoba hal itu gitu ya. Ya, jadi rekomendasi kami gunakan smartphone. Ya, nah smartphone ini harus berbeda kalau menggunakan kalau smartphone kalau Zoom-nya menggunakan smartphone yang lain. Ya, jadi eh, untuk Zoom ya itu bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan smartphone. Tetapi kalau menggunakan laptop pastikan menggunakan webcam yang terpisah. Jadi maksudnya agar bisa tampil dari samping begitu ya. Tidak boleh menggunakan kamera yang di depan laptop begitu. Karena nanti hanya akan tampil wajah adik-adik gitu ya. Padahal harusnya eh, tertampil atau kelihatan layar laptop juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau adik-adik menggunakan HP untuk Zoom gitu ya, untuk agar tampil dari samping, berarti untuk scan harus menggunakan device yang berbeda, smartphone yang berbeda ya. Nah, ketika melakukan scanning juga pastikan terlihat di kamera. Jadi jangan keluar dari Zoom. Ya, Zoom tetap nyala, kemudian adik-adik melakukan scanning. Nah, proses scanning juga harus terlihat ya di kamera. Sekali lagi itu untuk menjaga fairness ya. Ya, jadi adil begitu ya. Jadi tidak ada kecurigaan bahwa adik-adik misalkan menggunakan waktu scan untuk mengubah jawaban gitu ya atau yang lain ya. Jadi 2,5 jam itu untuk mengerjakan soal, setelah itu tidak boleh berubah ya. Alat tulis diletakkan kemudian melakukan scanning. Sekali lagi terakhir, format file hanya PDF ya. Jadi kalau Anda adik-adik mengupload file dalam bentuk gambar misalkan ya JPG atau PNG, ada kemungkinan nanti tidak akan terdeteksi ya sehingga tidak dikoreksi ya. Terakhir untuk pengumpulan ya nanti akan ada waktunya ya. Jadi waktu untuk upload dan scan itu sekitar 20 menit ya. Kalau adik-adik tidak menjawab gitu ya, ada soal yang tidak selesai katakanlah. Jadi yang selesai 1 2 3 ya. 1 2 3 tentu saja di-scan ya. Nah, untuk 4 dan 5 tetap harus upload ya. Jadi scan saja halaman kosong kemudian di-upload di tempatnya ya. Oh iya, tadi kan hanya tampil satu gitu ya, tetapi seharusnya ada 5 halaman ya, 5 tempat untuk upload jawaban ya. Jadi masing-masing soal di-upload di tempat berbeda ya. Jadi kumpulkan pada waktu yang sesuai ya, tidak boleh melebihi batas waktu. Ya, nanti akan terlihat kalau adik-adik mengupload lebih dari 20 menit misalnya atau nanti akan ditutup sehingga adik-adik tidak bisa mengupload lagi gitu ya. Ya, jadi demikian deskripsi singkat tentang pelaksanaannya. Ya, saya kembalikan ke Pak Nanang. Ya, terima kasih Pak Fajar telah menjelaskan secara teknis bagaimana cara menjawabnya. Demikian ya adik-adik, jangan khawatir kalau hari ini belum bisa membayangkan karena memang belum diberikan akun ya. Jadi nanti akan ada sesi sendiri, nanti akan ada waktunya sesi untuk uji coba. Rencananya kalau nggak tanggal 23 atau tanggal 29 atau 30 Mei begitu. Jadi jangan khawatir. Sekarang tadi ya dipersiapkan apa yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Begitu Mbak Dinda, sementara informasi dari kami kembalikan ke Mbak Dinda. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanang, Pak Fajar atas materi sosialisasi yang telah disampaikan. Baik Sobat Prestasi, pasti Sobat Prestasi sudah mencatat ya tanggal-tanggal penting yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Dan pastikan Sobat Prestasi mengikuti uji coba ya di tanggal 29 atau 30 ya Bapak ya? 29 atau 30 Mei. Nanti informasi lebih lanjutnya mungkin disampaikan di grup Telegram bidang matematika. Jadi pastikan Sobat Prestasi selalu update informasi terkait pelaksanaan lomba OSNP ini supaya maksimal nih. Jadi tadi Pak Nanang juga notice ya kalau persiapannya bukan cuma fisik dan materi, tapi juga perlu mempersiapkan secara teknis. Termasuk informasi ya Sobat Prestasi, jangan sampai terlewat informasinya, bisa di Instagram Puspresnas, akan diupdate secara berkala ataupun di grup masing-masing bidang lomba untuk OSNP ini. Baik, mungkin ada tambahan Bapak sebelum closing statement? Cukup? Sementara cukup Mbak untuk informasi secara umumnya begitu.
Baik, cukup ya. Mungkin terakhir nih Pak sebelum ditutup, boleh dong memberikan closing statement nih berupa semangat motivasi kepada sobat prestasi di bidang matematika ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi kalau saya adalah orang yang percaya bahwa success is a function of opportunity times preparation. Jadi ini adik-adik sekarang sudah diberikan opportunity, kemarin lolos OSN tingkat kabupaten ya kan. Jadi kalau tadi sukses itu adalah opportunity times preparations. Kalau opportunity-nya itu sebesar apapun tapi preparation adik-adik itu nol, hasilnya akan nol. Sehingga sekarang nih kan adik-adik sudah diberikan opportunity, sekarang saatnya adik-adik semua untuk bagaimana memaksimalkan preparationnya ini. Tadi sudah kami sampaikan di awal ya, mulai dari persiapan materi, persiapan teknis juga jangan dilupakan. Tadi Mbak Dinda juga menyampaikan persiapan informasi harus update nih, apalagi sekarang kan platform informasi sangat banyak. Jadi sekali lagi persiapkan semaksimal mungkin sehingga nanti sukses adik-adik itu dapat dimaksimalkan juga dengan adanya opportunity yang telah dipunyai adik-adik ini. Dan yang penting dicatat juga adalah bahwa ke depan ini setelah adik-adik lolos OSN provinsi nanti kan berkompetisi kemudian ke OSN yang nasional, kemudian setelah itu akan dipilih untuk mewakili Indonesia di kancah internasional nih. Jadi adik-adik dapat membawa nama baik keluarga, nama baik sekolah, nama baik daerah, nama baik provinsi, bahkan nama baik bangsa Indonesia. Nanti adik-adik akan membawa nama harum bangsa Indonesia di kancah internasional. Jadi sekali lagi maksimalkan opportunity yang ada dengan melakukan persiapan semaksimal mungkin. Begitu ya, sukses dan semangat untuk persiapan OSN tingkat provinsinya. Ya, terima kasih Pak Nanang, semangat motivasinya. Sukses adalah perpaduan ya Sobat Prestasi antara kesempatan dan juga persiapan kita dalam menghadapi kesempatan itu. Mungkin dari Pak Fajar, Bapak silakan. Cukup ya, baik. Ya Sobat Prestasi, tetap semangat ya. Demikian sosialisasi bidang matematika. Saya Dinda Widya pamit undur diri. Tetap semangat untuk Sobat Prestasi dan selamat berjuang. Sampai jumpa. Dah.